Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita masuk ke bab 5. Di bab 5 ini kita akan mempelajari tentang array satu dimensi, kemudian karakter dan string. Kita langsung coba ke program yang pertama. Di sini kita membuat array satu dimensi. Maksud satu dimensi, indeksnya hanya 1. Jumlah array ini 5 dengan isian setiap masing-masing array, yaitu array untuk indeks 0 itu 10, untuk indeks 2 yaitu 20, dan seterusnya sampai 50, dan kemudian dicetak per array. Ini yang dimaksud saya dengan indeks array. 0 ini indeks array dan ini adalah nama variabel array. Kita langsung coba jalankan untuk program yang pertama. Ini saya udah copy paste di sini, kita langsung jalankan. Kita bisa perhatikan di sini untuk array dengan indeks 0 yaitu nilainya 10 sesuai dengan pendeklarasian awal, yaitu array indeks 0 10, kemudian terus selanjutnya sampai 50. Next, kita ke program yang kedua. Kita coba copy paste dulu. Dan kita blok yang ini. Kita coba tracing dulu satu-satu. Pertama, dia membuat deklarasi integer k dan bil. Bil ini adalah array satu dimensi dengan jumlah indeks 6, yang berarti jumlah indeksnya 0 sampai 5. Kemudian di sini kita memasukkan nilai per indeks array dari mulai indeksnya 0 sampai ke 5 dengan mengisinya scanf. Sini kemudian mencetak array tersebut yang telah diisi dengan perulangan yang ini. Kita coba langsung jalankan. Nah, Anda diminta matikan 6 bilangan bulat. Kita coba berurutan aja. Pertama 0, kedua 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya yaitu untuk array bil dengan indeks 0 nilainya 0, kemudian seterusnya. Program berhasil. Lanjut ke program selanjutnya. Kita langsung copy paste aja. Copy paste, kita blok yang ini. Kita coba tracing lagi. Di sini ada variabel berbentuk karakter dengan nilai 1. Ini adalah bentuk string. Oh iya, kita sudah mulai masuk ke materi karakter. Jadi materi array tadi sampai array satu dimensi, kita masuk ke karakter. Di sini ada variabel bertipe karakter dengan karakter 1 bernilai string 1, string angka 1. Kenapa disebut string? Karena di dalam kutip ini, ketika itu di luar kutip, itu namanya nilai, dan ini string, bersifat string. Kemudian ada karakter berikutnya, ada bilangan 1, bilangan 2. Nah, yang ini yang disebut bilangan. Ini bukan string, ini bilangan. Sedangkan yang di atas, yang di dalam tanda kutip, ini bertipe string. Ini bertipe string. Kemudian langsung dicetak. Yang bertipe karakter dan bilangan dicoba dijumlahkan. Di sini pun sama, bertipe bilangan coba dijumlahkan, bertipe string dan bilangan coba dijumlahkan. Kita agar mengetahui hasilnya, kita run. Di sini pertama komputer mencetak karakter
%c karakter 1. Karakter 1 bernilai string 1 dan ini jawabannya string 1. Kemudian mencetak variabel isi variabel bilangan 1, yaitu bilangan yang diisikan ke bilangan 1. Di sini kode ASCII 1 memiliki karakter seperti ini. Ini memunculkan ASCII-nya %c. Kemudian di sini dijumlahkan antara string 1 dan bilangan 2. Hasilnya adalah 3. Ternyata masih bisa dijumlahkan string dengan bilangan di dalam karakter, dalam bentuk karakter. Kemudian selanjutnya mencetak A tambah 2 sama dengan C. Kenapa C? Karena A dianggap heksa. 2 adalah 2. Ketika A ditambah 2 itu termasuk A, B, C, itu adalah bilangan heksa dan dia menampilkan heksa. Kemudian kita lanjut lagi ke karakter. Input karakter getchar, kemudian ini puchar. Kita langsung ke program yang kedua aja biar langsung program lengkapnya. Kita coba blok lagi. Nah, di sini pertama pendeklarasian sebuah array dengan array 1 dimensi dengan jumlah indeks 10. Kemudian kita bikin variabel bentuk integer, yaitu bentuk indeks untuk char maksimum dan indeks char. Di sini langsung mencetak ketikan sembarangan. Kemudian kita mencoba input nilai ke input nilai berbentuk karakter dengan getchar. Kemudian setelah kita inputkan dengan getchar, kita akan cetak dengan puchar. Kita coba jalankan. Ketikan sembarangan karakter, maksimum 9 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karakter yang tadi diketikkan adalah 1, 2, 5, 9. Sebenarnya kita menginputkan hanya satu karakter. Kenapa bisa terlihat? Kita coba jalankan lagi. Yang kita inputkan sebenarnya bukan ASDFGHJK, tetapi inputkan satu-satu. Tapi kenapa di sini terlihat seperti mencetak langsung? Itu karena kita mencetaknya dengan perulangan, di dalam perulangan dengan menggunakan puchar. Jadi program yang sebenarnya terjadi adalah kita menginputkan A terlebih dahulu, kemudian program menginputkan A, kemudian S, kemudian program menginputkan ke kumpul char ini dengan indeksnya, berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai 9, dan kemudian dicetak dengan puchar di dalam perulangan, jadilah mencetak langsung seperti ini. Sebenarnya ini adalah string yang dibuat oleh kumpulan dari beberapa karakter. Selanjutnya kita masuk ke materi string. Pertama kita membuat sebuah array 1 dimensi dengan jumlah indeks 11.
kemudian kita membuat menginputkan nilai, yaitu string ini ke dalam array ini, dan kemudian langsung di print isi yang ada dalam sebuah array dengan nama kalimat ini. Kita coba jalankan. Kalimat yang disalin adalah D4TMD ITB. Sebenarnya program ini di sini menggunakan fungsi string copy strcpy. Sebenarnya program yang sebetulnya yang dijalankan adalah string ini merupakan kumpulan dari beberapa karakter yang diinputkan secara satu-satu ke dalam variabel yang berbentuk array ini dengan jumlah indeks 11. Maksud saya D ini adalah nilai dari array dengan indeks 0. Kemudian seterusnya 4 ini nilai dari array kalimat dengan indeks 1 dan seterusnya. Kemudian dicetaklah isi dari variabel kalimat ini. Kita coba lanjut. Programming selanjutnya masih dengan string. Di sini ada dua variabel, tetapi secara alur program masih sama seperti yang tadi, yang pertama. Hanya kita membuat dua ini. Di dalam satu fungsi ini menginputkan string ke dalam sebuah variabel kalimat. Kemudian yang strcpy ini mengkopikan kalimat 1, yaitu yang udah diinputkan dengan string ini, ke kalimat 2 dan menampilkan kalimat 2. Kita coba jalankan. Nah, kita bisa tracing alurnya. Alurnya adalah fungsi strcpy string copy. String yang ini mengkopikan ke dalam variabel kalimat. Kemudian variabel kalimat 1 yang udah diisi ini dikopikan lagi ke dalam kalimat 2. Itu berarti kalimat 1 sama dengan kalimat 2, yang berarti akan menghasilkan string yang sama. Semoga dapat dipahami. Kita langsung ke program berikutnya, masih mengenai string. Kita coba langsung kopikan saja. Kita coba tracing lagi. Di sini seperti biasa mendeklarasikan sebuah array satu dimensi dengan jumlah indeks 25. Kemudian di sini ada fungsi baru, yaitu gets. Apa fungsi gets ini? Kita coba jalankan terlebih dahulu untuk bisa mengetahuinya. Kita coba ketik do re mi. Nah, kalimat tadi adalah ini. Ternyata fungsi gets itu seperti biasa mengcopy sebuah string, mengambil sebuah string, yaitu dalam kasus ini adalah string do re mi, kemudian diinputkan ke dalam sebuah array satu dimensi dengan jumlah indeks 25. Kemudian langsung mencetak langsung kalimat tersebut dengan nama variabel array ini, yaitu kalimat. Jadi fungsi get mengkopikan sebuah string. Maksud saya string itu adalah kumpulan dari beberapa karakter yang kemudian dicetak dengan nama dari variabel array ini, variabel array yang bernama kalimat. Kemudian kita coba, ada fungsi baru di sini, yaitu string len. Kita kopikan.
Ya, fungsi baru di sini adalah stringlen, strlen. Fungsi dari stringlen yaitu untuk menghitung banyaknya karakter dalam suatu string. Kita coba jalankan langsung. Ya. Panjang jumlah atau panjang karakter dari string D4 TMD ITB adalah 10 karena spasi dihitung. Kita program selanjutnya. Di sini ada str chat maksudnya. Kita coba cari tahu apa itu fungsi str chat. Fungsi str chat yaitu digunakan untuk menggabungkan dua buah string. Di sini str chat kalimat 1 kalimat 2 itu berarti string ini digabungkan dengan string ini. Kita coba jalankan fungsi dari str chat tersebut. Dan hasilnya adalah D4MD ITB tahun 2010. Kalimat 2 akan digabungkan ke kalimat 1. Itu fungsi dari str chat. Kemudian fungsi string berikutnya yaitu strcmp yang digunakan untuk mengetahui atau dibandingkan apakah dua string yang di hijau itu sama atau beda. Maksudnya apakah string yang satu dengan string lainnya sama atau beda, yaitu menggunakan fungsi strcmp. Coba jalankan. Ini ada kalimat 2 dengan isian ini, kemudian kalimat 1 dengan isian string ini. Kemudian kita menggunakan fungsi strcmp apakah adalah string yang sama. Kita coba langsung jalankan. Kalimat yang diketikkan sama dengan kalimat 1. Tidak ada. Ya, fungsi dari strcmp adalah untuk mengetahui apakah sebuah string A ada di string B, seperti itu. Kemudian kita ke program yang terakhir. Di sini ada fungsi strcpy, string copy, strcmp. Kemudian ada get. Di sini pembandingan dua string, program pembandingan dua string. Kita coba kopikan. Tracing satu-satu. Di sini ada dua buah array satu dimensi. Kemudian ada fungsi strcpy dengan mengkopikan string ini ke dalam sebuah variabel kalimat 1. Kemudian kita cetak kalimat 1 tersebut. Kemudian kita memasukkan nilai dengan get ke kalimat 2. Kemudian dibandingkan kalimat 1 dengan kalimat 2. Kemudian kita cetak hasilnya. Kita langsung jalankan. Kalimat 1 algoritmasi. Nah, ketikkan kembali kalimat 1 misalnya. Kalimat yang diketikkan sama dengan kalimat 1. Nah, kita coba ketika inputan ini berbeda, dan hasilnya adalah tidak sama dengan, karena kalimat yang diketikkan ini beda, ini bukan stringnya tidak sama dengan algoritmasi ini.
Ya, kita lanjut ke latihan berikutnya, yaitu membuat program dengan memasukkan dua buah password. Dengan password pertama yaitu nama pertama, kemudian password kedua nama, maksudnya password pertama nama depan, kemudian password kedua nama belakang. Jika salah, maka akan munculkan tulisan akses ditolak. Di sini saya sudah membuat programnya terlebih dahulu. Di sini saya buat array satu dimensi dengan array satu dimensi sebanyak 1 2 3 4, yaitu data 1 data 2, kemudian password 1 password 2 yang dengan jumlah indeks sama yaitu 20. Kemudian data 1 dan pas 1 kita bandingkan dengan strcmp. Kemudian data 2 dan password 2 kita bandingkan juga dengan strcmp. Di sini saya memasukkan data 1 yaitu dengan string Ramli, sedangkan data 2 yaitu dengan Ramadhani. Kemudian kita meminta untuk memasukkan string ke dalam pas 1, kemudian masukkan string ke dalam pas 2 yaitu password 2. Kemudian kita bandingkan, yaitu jumlahkan antara strcmp data 1 dengan pas 1 dan strcmp data 2 dengan pas 2. Kemudian ketika ketika banding itu sama dengan 0, maka berhasil login, dan jika tidak maka akses ditolak. Ya, seperti itu. Kita jalankan programnya. Kita coba masukkan kondisi true dulu. Password pertama Ramli, password kedua Ramadhani, dan hasilnya ada selamat Anda berhasil login. Itu berarti banding ini bernilai 0 dan masuk ke kondisi ini. Kemudian kita coba masukkan data yang salah, Ramli, kemudian yang kedua Ramli juga, maka akses ditolak. Ya, program berhasil. Ini programnya. Kemudian kita masuk ke latihan berikutnya, yaitu buatlah program untuk menukarkan nama Anda pada awalnya kata 1 nama depan dan kata 2 nama belakang menjadi kata 1 nama belakang dan kata 2 menjadi nama depan. Ya, kita langsung buat programnya. Ya, untuk program terakhir saya sudah buat sebelumnya. Di sini saya siapkan array sebanyak 3 buah, yaitu kata 1, kata 2, dan tukar. Tukar ini adalah sebagai penampung dalam pertukaran nanti dengan jumlah indeks yaitu 20. Kemudian pada awal ini kata 1 saya kasih string berupa nama Ramli, dan kata 2 yaitu Ramadhani. Kemudian saya cetak kata ini sebelum ditukar, yaitu kata 1 langsung kata 1, kata 2 kata 2. Kemudian algoritma tukar saya menggunakan strcpy. Pertama, kata 1 dimasukkan ke tukar, ini adalah penampung sementara. Kemudian kata 2 dimasukkan ke kata 1. Kemudian kata 2 kita masukkan nilai yaitu variabel tukar ini, dan kemudian saya cetak kata setelah ditukar. Kita coba lihat apakah berhasil atau tidak. Dan ini hasilnya. Kata sebelum ditukar, kata 1 Ramli, kata 2 Ramadhani. Kata setelah ditukar, kata 1 Ramadhani, kata 2 Ramli. Ya, untuk bab 5 saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan insya Allah mudah dimengerti. Untuk bab selanjutnya kita akan bertemu di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.